Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas ekonomi bersama saya Isnaini Nur Utami. Pada kesempatan kali ini kita mau bareng-bareng belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi khususnya pada materi prinsip dan motif ekonomi. Nah, untuk itu langsung saja yuk kita simak video selengkapnya. Tujuan pembelajaran pada video ini yaitu supaya nanti teman-teman bisa menjelaskan pengertian dari prinsip ekonomi, lalu mengidentifikasi macam-macam dari motif ekonomi. Oke, nah kita cermati dulu yuk gambar yang ada di layar teman-teman. Nah, kita tebak-tebakan gambar dulu nih. Menurut teman-teman, gambar ini merupakan gambar apa sih? Ya, bener banget. Jadi, gambar ini merupakan gambar dari suatu kegiatan yang ada di pasar. Biasa kita sebut dengan jual beli ya, teman-teman. Atau prosesnya biasa kita sebut atau kita biasa dengar dengan proses tawar menawar. Lalu, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita simak lagi yuk video selengkapnya. Nah, oke teman-teman, jadi gambar tadi menjelaskan tentang kegiatan tawar-menawar. Logikanya seperti ini, kalau kita ingin membeli suatu barang, nah pasti kita ingin harga barang tersebut sesuai dengan uang kita atau sesuai dengan budget yang kita miliki, atau lebih murah dari harga aslinya, iya kan? Nah, ketika harga barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan cenderung melakukan tawar-menawar supaya barang tersebut bisa lebih murah. Kalau penjualnya sudah setuju dengan harga yang kita inginkan, maka sisa uang untuk membeli barang tadi bisa kita gunakan untuk membeli kebutuhan lainnya, atau kita bisa hemat dan bisa menabungnya. Jadi, tawar-menawar itu merupakan suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan suatu barang. Oke. Jadi, segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita sebut dengan tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi ini, manusia umumnya didasari pada pertimbangan yang rasional. Pertimbangan seperti apa sih, Kak? Gitu ya. Maka manusia ini selalu berpikir tentang cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas tindakan ekonomi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang manusia lakukan pasti didasari oleh perhitungan yang matang. Oleh karena itu, teman-teman, dalam kita melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi, sebaiknya kita harus memiliki pedoman atau arahan. Nah, jadi pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi inilah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Yuk kita cermati lagi. Jadi prinsip ekonomi merupakan pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, kita perlu didasari oleh prinsip ekonomi ini, teman-teman. Jadi kita bisa menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan kita, atau kita bisa melakukan pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas yang sudah kita pelajari, yaitu dimulai dari kebutuhan yang paling mendesak, lalu kebutuhan mendesak, dan yang terakhir kebutuhan yang tidak mendesak. Dari pengertian prinsip ekonomi yang sudah kakak jelaskan tadi, ternyata masih ada beberapa pengertian prinsip ekonomi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Lalu ada juga prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan ada juga prinsip ekonomi merupakan berusaha dengan alat yang tersedia
untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, dalam ekonomi biasanya prinsip ekonomi ini kaitannya dengan kita melakukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, atau dibalik ya, ketika kita ingin memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Itu yang biasa disebut dengan suatu prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya kita lihat ciri-ciri seseorang yang sudah menerapkan prinsip ekonomi dalam suatu kegiatan ekonominya. Yang pertama, seseorang mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap seseorang pasti memenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritasnya gitu. Jadi harus memenuhi kebutuhannya berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Lalu seseorang yang sudah menerapkan prinsip ekonomi biasanya mereka dapat bersikap hemat dan tidak boros dalam kegiatannya. Contohnya suatu pembeli. Nah, pembeli ketika menerapkan prinsip ekonomi, maka mereka harus mengalokasikan uangnya seminimal mungkin untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi, uang sisa atau uang yang sudah mereka gunakan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak lainnya. Selanjutnya, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Jadi, seseorang yang sudah menerapkan prinsip ekonomi ini dalam menerapkan kegiatan ekonominya pasti mereka sudah ada pertimbangan yang matang. Haruskah dilakukan kegiatan ini ataupun tidak gitu. Selanjutnya adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Misalnya penjual ketika menerapkan prinsip ekonomi, penjual ini akan memberikan suatu layanan yang baik atau kualitas layanannya yang baik. Atau bisa juga kualitas produknya, mutu produknya itu baik, supaya pembeli bisa membeli dengan baik pula. Nah, sehingga penjual tadi bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kegiatan ekonominya. Nah, itu merupakan contoh ya dari seseorang penjual yang sudah menerapkan suatu prinsip ekonomi. Selanjutnya yaitu penerapan dari prinsip ekonomi. Nah, ternyata prinsip ekonomi ini juga harus dilakukan oleh suatu pelaku ekonomi. Contohnya adalah produsen, distributor, dan konsumen. Jadi, setiap pelaku ekonomi ini harus melakukan suatu kegiatan ekonomi atas dasar prinsip ekonomi juga. Nah, kita bahas yang pertama yaitu prinsip ekonomi seorang produsen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu, atau dengan biaya produksi dan pengorbanan yang serendah-rendahnya diperoleh barang atau jasa semaksimal mungkin. Nah, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah, lalu membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi laku dijual di pasaran. Lalu ada juga menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. Yang kedua, kita bahas tentang prinsip ekonomi seorang distributor. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi merupakan upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membeli barang dari produsen yang tepat. Lalu menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Ada juga menggunakan sarana distribusi yang murah atau biayanya terjangkau.
Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu prinsip ekonomi konsumen. Setiap orang pada dasarnya adalah konsumen. Seperti kita ingin mengkonsumsi suatu barang dan jasa dengan pengorbanan yang minimal. Nah, konsumen selalu berusaha memenuhi semua kebutuhannya dengan seimbang. Tentu semua itu tidak bisa diperoleh secara gratis, maka konsumen harus memberikan pengorbanan berupa uang. Nah, jadi uang yang kita keluarkan itu seminimal mungkin untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita atau kita mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan kita inginkan atau semaksimal yang kita inginkan. Nah, contohnya apa? Yang pertama yaitu membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Lalu membeli barang dengan menawar harga yang paling murah. Memilih barang yang berkualitas bagus. Lalu seorang konsumen juga bisa membeli barang sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Balik lagi ke skala prioritas dari kebutuhan seorang manusia. Kalau teman-teman sudah paham apa itu tindakan dan juga prinsip ekonomi, lalu apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Iya, betul banget. Jadi motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Sederhananya seperti ini. Misal kita ingin membeli sepatu yang sudah kita inginkan. Pasti kita akan bekerja atau mengusahakan untuk mengumpulkan uang. Nah, iya kan? Jadi, bekerja atau usaha kita untuk mengumpulkan uang ini termasuk ke dalam tindakan ekonomi. Sedangkan membeli sepatu adalah motif ekonominya. Jadi seperti ini. Untuk apa sih kita bekerja? Untuk apa sih kita mengumpulkan uang? Jawabannya adalah untuk membeli sepatu. Jadi, membeli sepatu ini merupakan motif ekonomi. Jadi alasan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi itu yang dimaksud dengan motif ekonomi. Oke, sudah mulai paham ya terkait dengan motif ekonomi? Nah, secara umum terdapat dua jenis motif ekonomi. Yang pertama adalah motif intrinsik. Motif intrinsik yaitu motif ekonomi atas kemauan kita sendiri. Contoh dari motif ini adalah ketika kita lapar, maka kita harus membeli makanan. Nah, ketika kita haus, jadi kita harus minum seperti itu. Jadi, motif ekonomi ini adalah motif atau alasan yang timbul dari kemauan diri kita sendiri. Berbeda dengan motif ekstrinsik, yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar dari diri kita sendiri. Contohnya adalah ketika kita ingin membeli makanan produk baru karena kita kemakan oleh iklan di televisi. Nah, jadi iklan di televisi ini mempengaruhi keinginan kita untuk membeli suatu makanan. Nah, ini merupakan contoh dari motif ekstrinsik seperti itu. Sama halnya dengan contoh dari prinsip ekonomi. Nah, motif ekonomi ini juga dirasakan atau dilakukan juga oleh pelaku ekonomi, yaitu oleh produsen, oleh konsumen, dan juga distributor. Nah, seorang produsen dalam melaksanakan kegiatan produksinya pasti didasari oleh alasan tertentu atau motif tertentu. Alasannya apa? Yaitu ada mencari laba, lalu kekuasaan, ada juga memperoleh penghargaan, lalu motif sosial berupa menolong sesama. Nah, untuk konsumen, seorang konsumen ini melaksanakan kegiatan konsumsinya didasari oleh motif ekonomi atau alasannya, yaitu memperoleh kepuasan yang optimal, lalu supaya dapat bertahan hidup, diterima di lingkungan masyarakat, dan juga untuk menaikkan status sosial.
Kalau untuk distributor, seorang distributor melakukan kegiatan distribusinya alasannya supaya memperoleh laba yang optimal. Lalu ada juga untuk mempercepat barang supaya sampai ke konsumen dengan waktu yang cepat, biaya yang murah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan oleh produsen, konsumen, dan distributor dalam melakukan kegiatannya dengan alasan atau motif tertentu inilah yang disebut dengan motif ekonomi suatu pelaku ekonomi. Sekian materi pembahasan yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga bisa belajar melalui video ini. Tentunya video ini memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.